Shalom bagi kita semua, Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai atau melanjutkan segala aktivitas kita pada hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini Senin tanggal 3 Juni 2024 berdasarkan ayat harian di Almanak HKBP tertulis di Yesaya pasal 25 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia akan menelan maut untuk seterusnya. Tuhan Allah akan menghapuskan air mata dari semua muka. Aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah saat ini atau hari ini saudara dan saudari dalam keadaan bersuka cita? Kalau dalam keadaan sukacita tentu tidak ada masalah. Namun, apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari hari ini dalam keadaan duka cita atau dalam keadaan tidak bersuka cita? Apabila kita saat ini dalam keadaan duka cita, dalam keadaan pergumulan, dalam keadaan kesulitan, ataupun penderitaan, kita mau diingatkan oleh firman Tuhan bahwa di balik penderitaan, kesulitan yang kita hadapi, Tuhan akan memulihkan dan menyelamatkan kita. Firman Tuhan hari ini berangkat dari kehidupan atau keadaan bangsa Yehuda yang pada masa itu sedang menghadapi krisis politik, sosial, dan budaya. Di tengah-tengah krisis tersebut, bangsa Yehuda mengandalkan kekuatan militer dari negara lain. Mereka berkoalisi dengan bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Allah. Tentu, bangsa Yehuda menjadi bangsa yang makmur. Namun muncullah kaum-kaum kapitalis, terjadilah korupsi, penindasan terhadap kaum lemah, kaum janda, yatim piatu. Moralitas semakin merosot dan kesenjangan antara yang miskin dan kaya. Nabi Yesaya mengatakan supaya bangsa Yehuda tidak meminta bantuan dari bangsa-bangsa lain, karena Tuhan tidak menginginkan mereka berkoalisi dengan bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Allah. Oleh sebab itu terjadilah ketidakadilan, terjadilah kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Dan inilah juga yang terjadi dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Banyak terjadi ketidakadilan, banyak terjadi kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Banyak terjadi penindasan. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita bahwa Tuhan akan menelan maut untuk seterusnya. Tuhan Allah akan menghapuskan air mata dari semua muka. Aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Tuhan Allah peduli, Tuhan Allah mengasihi kita. Tuhan mengasihi orang-orang yang tertindas, Tuhan mengasihi orang-orang yang dikucilkan, Tuhan mengasihi orang-orang yang mengalami ketidakadilan, Tuhan mengasihi orang-orang yang tertindas. Tuhan sendirilah yang akan memerintah. Seluruh penderitaan kita telah dimenangkan melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, apabila kita sedang menghadapi penderitaan, kita menghadapi sakit penyakit yang belum kunjung sembuh, kita menghadapi pergumulan di tengah-tengah keluarga, kita menghadapi masalah di pekerjaan kita, ataupun ada saat ini yang menderita karena belum mendapatkan pekerjaan, atau adakah saat ini yang
menghadapi pergumulan akibat keadaan perekonomian yang tidak stabil selama beberapa minggu ataupun 2 bulan belakangan ini. Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Dia akan menghapuskan air mata, Dia akan menghapuskan segala kesedihan, dan Dia akan mengampuni dosa kita. Tuhan senantiasa memulihkan hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika penderitaan, kesulitan, sakit, penyakit, pergumulan terjadi, mari kita mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan manusia, sebab kekuatan manusia itu terbatas. Kita percaya bahwa Tuhan akan memenangkan kita menghadapi penderitaan itu. Oleh sebab itu kita diingatkan untuk tetap mengandalkan Tuhan dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan akan membawa kita kepada kehidupan yang baru dan kekal. Tuhan akan memenangkan kita dan menyelamatkan kita dari penderitaan yang kita hadapi. Mari percaya akan kuasa Tuhan, dan Dia akan menolong kita dan akan membantu kita dengan caranya. Tuhanlah yang memampukan kita dan menguatkan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di sorga, firman-Mu hari ini mengatakan kepada kami bahwa kalaupun ada orang-orang yang mengalami penindasan, orang-orang yang mengalami kesulitan, orang-orang yang mengalami ketidakadilan, orang-orang yang mengalami pergumulan, penderitaan dalam hidupnya, orang-orang yang sedang dalam sakit penyakit. Tuhan, kami diingatkan oleh firman bahwa Engkau akan menghapuskan air mata, Engkau akan menghapuskan segala kesedihan dari kami. Bapa, biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan memenangkan kami, memampukan kami menghadapi segala penderitaan dalam hidup kami. Karena kami percaya kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus telah mengalahkan maut, dan kami akan menerima kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapa, kami serahkan kepadamu segala aktivitas, kegiatan, pekerjaan kami pada hari ini. Biarlah Tuhan yang menyertai kami, memampukan kami, dan melindungi kami. Terima kasih Bapa. Inilah kami, orang-orang yang penuh dengan segala keterbatasan. Kami adalah manusia penuh dengan dosa. Ampuni kami Bapa atas segala dosa kami. Terimalah doa permohonan kami di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.